Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rifan Saputra dengan NPM 24783016 dari kelas TRPL 3A. Jadi saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas saya di perjalanan UI UX, yaitu sebagai UX researcher. Nah, UX researcher itu sendiri itu fokusnya itu mencari dan menganalisis kebutuhan pengguna dan bukan langsung desain. Intinya itu UX researcher itu membuat sebuah user persona, dokumen research, pain point, lalu ada user journey map. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk user persona ini. Saya ambil salah satu saja supaya tidak terlalu lama. Ini user persona ini saya mewawancarai ibu saya sendiri. Beliau itu seorang ibu rumah tangga. Nah, kebetulan ibu saya itu aplikasi yang memiliki fitur untuk mengetahui stok sayuran itu masih ada atau tidak, karena kan orang seringkali kesulitan untuk mengetahui stok sayuran yang tersedia ketika akan berbelanja. Jadi itu masalah yang dialami oleh ibu saya sendiri, seorang ibu rumah tangga yang saat berbelanja itu sering kehabisan stok sayuran. Karena kan kalau sebelum ada aplikasi kan, kalau belanja itu harus ke pasar dan itu pun belum tahu stok sayuran masih ada atau tidak. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit masalah. Selanjutnya itu ada dokumen research. Nah, dokumen research ini sendiri tuh kumpulan beberapa pertanyaan dari wawancara ke user yang sudah dijadikan satu dan dijadikan fitur. Yang pertama itu ada pertanyaan kendala saat kendala oleh petani itu saat ingin pinjam sebuah alat pertanian. Nah, jawaban petani itu seringkali kondisi alat yang dipinjam itu kurang baik. Yang kedua, dari pembeli itu harga sayuran di desa ini itu bagaimana? Nah, jawabannya itu harga sayur itu dari penjual sayuran, harga sayur dari pasok itu terkadang kurang cocok untuk dijual kembali sehingga mereka kesulitan. Lalu ada kendala apa yang dialami saat belanja, yaitu dari pembeli itu sering sekali kehabisan stok sayuran. Lalu kalau ada masalah soal pupuk ini dari petani, jawaban dari petani itu relatif terlalu mahal sehingga sulit untuk menemukan pupuk yang cocok lah. Kalau ada masalah hama, jawaban dari petani itu banyak penyakit hama pada tanaman padi. Lalu ada kendala yang dihadapi saat mengambil konsen itu dari dosen dan mahasiswa. Jawabannya itu petani sulit mengerti saat edukasinya. Lalu bagaimana petani jika masih gagal saat sudah diberikan edukasi? Nah, itu dari petani itu sendiri kan kadang udah diedukasi kan masih susah tuh, nah, masih gagal. Nah, mereka mintalah buat tempat forum untuk berdiskusi. Lanjut kita ke empathy web, ke pain point. Nah, pain point sendiri petani itu yang pertama kurang pengetahuan tentang pertanian. Nah, ini tuh kurang edukasi tentang pertanian sehingga petani butuh materi yang berbentuk audio dan visual.
sehingga bisa dipraktikkan langsung. Yang kedua itu ada fasilitas. Nah, pinjaman alat tadi itu masih dilakukan secara offline, jadi terkadang itu masih sering rebutan. Nah, selanjutnya itu ada keamanan. Keamanan sendiri itu pinjaman alat tuh gak sesuai jadwal dan pengembalian tuh gak sesuai dengan kesepakatan awal, jadi seringkali telat. Kadang juga saat alat dikembalikan tuh cacat alatnya. Lalu ada kendala dalam jual beli produk, itu seringkali harga ditawar pembeli itu seringkali terlalu murah dan tidak menghasilkan untuk penjual. Lalu ada bagian berita. Untuk tadi sendiri tuh hasil agenda rapat terkadang masih tidak diketahui saat sebuah petani itu melakukan forum diskusi. Lalu tidak ada dokumentasi pada saat salah satu PT seminar di daerah tersebut. Lalu ada kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Nah, tadi itu butuh sekali aplikasi dengan tampilan yang simpel atau sederhana lah, yang bisa dipahami. Karena kan ada kebanyakan orang di atas umur 30, jadi mereka butuh tampilannya sederhana dan kelihatan menarik lah. Lalu untuk solusi-solusinya tuh yang dari tadi tuh kurang pengetahuan tentang petani tuh kita menyediakan edukasi tentang pertanian ke petani. Lalu untuk fasilitas itu kita menyediakan peminjaman secara online sehingga dapat melihat stok barang yang tersedia supaya gak rebutan lah. Lalu untuk masalah keamanan itu bakal ada dendam kalau alat yang kembali itu gak sesuai jadwal atau barang yang dipinjam itu cacat atau rusak. Lalu terkendala jual beli produk itu si pembeli itu bisa melihat harga langsung, dan jadi pembeli itu bisa yakin bicara dulu, tapi itu udah bisa tawar menawar. Untuk bagian berita itu artinya itu akan bisa melihat hasil agenda rapat pada bulan tersebut. Lalu untuk kurang pengetahuan teknologi tambahan ini dibuat tampilan yang sederhana dan tidak terlalu banyak menu. Misalnya kalau Shopee kan tadi bingung, nah ya jangan dibuat seperti itulah. Nah, ini serjun mapnya. Nah, pertama itu kurang pengetahuan tentang teknologi itu emosi si petani itu memang sangat-sangat kesusahan karena belum ada aplikasi jual beli pertanian. Kemudian tuh kurang pengetahuan tentang pertanian itu tadi pasti jelas lah, untuk pengetahuan pertanian pasti akan dipakai. Untuk fasilitas ini itu alat kayak dipinjam itu masih terbatas ya, dan hasil hutan ya lumayan susah untuk promosinya para petani. Untuk keamanan diri itu, nah ini juga termasuk masih yang menurutkan para petani, mengeluarkan petani untuk masalah keamanan. Untuk kendala untuk masalah produk ini nggak paling promosi para petani memang paling itu, karena saya tuh masih itu nggak jual beli ke tetangga atau ke pasar. Nah, berita ini sih nggak terlalu ya, karena tadi kan bisa lihat lewat berita di TV atau lain, tapi kan nggak terlalu terkini. Oke, di sini tuh saya juga sedikit membantu membuat newscast, lalu juga gambar-gambar ini manual, dan juga saya tuh bantu juga di bagian desain. Nah, sebenarnya tuh saya tuh di bagian website.
Untuk yang mobile itu ada teman saya yang lainnya. Di sini tuh saya bantu seperti teman sedikit detail untuk profil, panjang, logo, dan juga gambar-gambar itu saya memasukkan. Dan untuk aplikasinya itu tadi itu keren. Itu aplikasi jual beli pertanian yang juga menjawab perbincangan alat, terus ada artikel berita, lalu ada data tahunan di sebuah desa tentang hasil pertaniannya, artikel berita, lalu ada edukasi pertanian juga, dan album wisata. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.